dimana kita udah masuk di penghujung akhir tahun ini Kak Ken ya. Yes, betul banget nih. Tapi kayaknya teman-teman tipe di sini itu masih kurang asing sama muka-muka kita. Kurang asing, kurang kenal Kak Oh, Ken. gitu Ya, maksudnya, benar kurang kenal. sekali. Tapi muka saya ini udah cukup penasaran sih Kak Ken. Apalagi lihat teman-teman kalau di mall itu gitu. Oh, berarti mukanya kejual di mana-mana ya, pasaran. Benar. Jadi kok kayak gitu sebenarnya lebih bagus kita perkenalan diri dulu deh ya. Yes, betul, setuju. Oke. Nah, nama saya Andrew Wujud dan yang akan menemani kita juga hari ini. Nama saya Evelyn Jane Kalika. Nah, jadi Kak Ken, biasanya nih kan kita di hostnya sama Kak Kevin ya kan? Oh iya, Kak Cepi di mana ya? Ya, sepertinya dia lagi preparation untuk liburan ini ya kan, meninggalkan kita. Enakan itu sudah kita kejar nanti ya. Benar-benar. Oke, jadi harusnya semua udah pada kenal kita, kayak Wujud dan juga Evelyn Jane, tapi mungkin bisa di-reach IG kita, mau DM Kak Jane juga bisa, dia sangat open orangnya. Bener banget, mau DM Kak Ken juga boleh, nanti langsung kita taruh di bawah ya kan, Oke, boleh DM boleh. DM. Oke. Nah, jadi kita kan udah di akhir tahun nih Kak, seperti tadi Kakak bilang. Kita udah di akhir tahun 2021. Pasti teman-teman juga ada lupa-lupa dikit nih sama apa yang udah terjadi di tahun 2021. Kak Jane juga pasti. Bener banget nih Kak, apalagi tahun 2021 ini terasanya cepat banget ya Kak. Iya. Sehingga kita tidak mereview apa sih sebenarnya yang terjadi di tahun 2021 ini. Bahkan dulu aku merasa aku baru tulis apa resolusi untuk tahun 2021. Sekarang aku harus tulis apa resolusi untuk tahun 2022. Terlalu cepat waktu ini berlalu ya. Benar-benar Kak, apalagi saya juga seperti itu. Sepertinya udah di 2022 aja gitu ya Iya. kan. Oke deh Kak, langsung aja deh kita review apa sih yang sebenarnya terjadi di tahun 2021 ini. Oke, yang pertama Indonesia mulai membatasi ekspor dari biji nikel dengan kadar di bawah 1,7%. Berarti kira-kira apa? Berarti nih Indonesia udah stop untuk ekspor nikel keluar ya kan? Keluar negeri. Iya. Jadi hal ini kan dia membatasi yang namanya ekspor biji nikel sehingga ini menuai gugatan dan juga kontroversi dari orang-orang di Uni Eropa. Karena kita tahu kita kan negara penghasil nikel juga kan. Mereka juga cukup tersendat karena kita membatasi ekspor nikel sehingga juga di pengadilan dunia. Bener, saya lihat nih tadi di beritanya nih Kak Ya. Ken. Katanya nih bahwa Presiden kita Bapak Jokowi dia sebenarnya tidak melarang mereka untuk memproduksi biji nikel nih. Namun sebenarnya maksud dari Pak Jokowi ini bagus ya, dimana dia ingin agar kita di Indonesia lebih memiliki lowongan pekerjaan, sehingga Pak Jokowi menyarankan untuk mereka membuka pabrik di Indonesia. Jadi di Indonesia akan lebih banyak lagi lowongan pekerjaan untuk para orang yang bekerja ya. Harusnya itu sebuah ide yang bagus sih dari Pak Jokowi, di mana mereka membatasi ekspor sehingga para investor itu mau tak mau harus datang ke Indonesia membuka pabrik. Tapi tetap saja mungkin menurut saya pribadi ya itu sedikit berbeda, bertentangan dengan pasal ini di mana tidak ada yang namanya struggle, tidak ada yang namanya berusaha untuk membatasi akses untuk perdagangan internasional. Tapi kembali lagi semuanya sudah pasti diatur oleh Pak Jokowi sebenarnya. yes, setiap yang dilakukan pasti ada lisensi. Yes. Oke nih, kita lanjut ke next news yang booming juga nih, di mana pada awal bulan Januari Pak Jokowi menerima vaksin virus corona pertama di Indonesia. Berarti kemarin berita yang tentang gencar vaksinasi ya sih ya? Iya benar-benar nih Kak Ken. Jadi di mana untuk program vaksinasi COVID yang tahap pertama ini, pemerintah membuat list nih Kak, di mana yang dapat menerima vaksin itu diprioritaskan dulu. Dimulai dari yang prioritas tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan,
TNI, aparat hukum yang dimana mereka kebanyakan melakukan aktivitas di luar. Mereka adalah petugas negara juga, mereka harus didapatkan prioritas ya, karena mereka sudah melayani negara, mereka patut mendapatkan. Tapi ini Kak, setelah aku baca-baca tentang video gencar vaksinasi COVID, Pak Jokowi pada tanggal 16 Juli itu rem sama oknum yang menumpukan stok vaksin di rumah sakit daerah yang telah tersebar luas. Katanya sih karena Pak Jokowi gak mau sampai vaksin dari ini jadi sia-sia, dimana kan ada luarsanya. Ya harusnya marah sih. Kalau Kak Ken itu sebenarnya kayaknya marah sih. Iya marah harusnya, karena itu kalau yang diluaskan sia-sia rasanya. Apalagi import lagi ke sini Iya. ya kan. Vaksin kan susah dicari sekarang kan. Bener-bener. Nah, tapi meskipun nggak sampai di tangan-tangan masyarakat kayak para bukti kemarin tersendat pemberian vaksinnya, tapi pada tanggal 9 November kemarin, 27 November lebih tepatnya, itu udah sekitar 44,9% total target vaksinasi itu tercapai. Iya nih, di berita juga ditulis bahwa pada tanggal 27 November telah dicatat bahwa dosis kedua telah mencapai 44,97% dari total target sasaran vaksinasi. Jadi bisa dibilang ini udah dapat perhatiannya sih, hampir mendapat perhatiannya, karena kita sudah bisa lebih lega dan juga senang, tapi tetap harus berwaspada dan pakai prokes. Oke, jadi yang ketiga tentang program kampus merdeka. Jin masih tahu dong kampus merdeka itu apa? Betul dong, apalagi kan saya itu mahasiswa ya. Bukan hanya kampus, kita Mahasiswi, saya Oh, mahasiswi, iya. Pak mahasiswa. Oke, jadi Jin tahu nggak apa itu namanya program kampus merdeka? Saya tahunya itu katanya ada pertukaran pelajar gitu ya, kayak Iya, pertukaran pelajar, ada juga beberapa awards dari, jadi gini, singkatnya itu program kampus merdeka itu merupakan hasil kolaborasi antara Kemendikbud dan juga LPDP. Harusnya nggak sih tahu. Iya ada beberapa program sih, kalian penasaran? penasaran dong apa yang Kak? Karena kalian penasaran dan kalian semua penasaran, saya kerjakan. Jadi yang pertama itu kampus mengajar, magang, dan studi independen yang bersertifikat. Kemudian Indonesian International Student Mobility Awards, dan yang ketiga pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi mungkin menurutku ya, program pertukaran mahasiswa merdeka itu seperti biasa menurut kajian pertukaran mahasiswa itu gimana? Yang saya tahu di pertukaran mahasiswa itu kayak dari mahasiswa A ke mahasiswa B gitu ya. Ke tempat mahasiswa B, terus mahasiswa B benar-benar. Jadi program pertukaran pelajar yang sekarang ini yang dibikin sama Kemendikbud ini itu kita bisa bertukar, bukan hanya bertukar jurusan, kita bisa seperti mengambil jurusan untuk mengambil jurusan lain. Mungkin menurutku seperti itu sih dari namanya. Benar ya? Kaget. Oke, jadi dari program ini saya dengar udah dilaksanakan dari bulan Agustus atau September gitu ya di tahun ini. Kalau Kak Ken sendiri udah mulai? Belum. Kalau saya sendiri sih juga sih. Oh, kamu bisa ya. Oke Rika, jadi next ini ada sedikit berita yang mana mengencarkan seluruh dunia nih Kak Ken. Apa itu? Nah jadi tentang kematian Prince Philip, Oh, suami dari Ratu Elizabeth di kerajaan Inggris. Jadi Pangeran Philip ini meninggal pada usia 99 tahun. oh. Dimana setelah sebulan dari kematiannya ada berita bahwasannya kematian dari Prince Philip ini disebabkan oleh faktor usia sih. Wajar sih ya, 99 tahun itu merupakan sebuah big achievement oleh para manusia. Menurut saya itu sudah big achievement sih, kalau menurut aja. Benar-benar.
menurut saya juga 99 tahun itu udah sangat lama ya kan. Iya, apalagi kayak kita hidup di zaman sekarang di mana pola hidup bisa dibilang sulit untuk pola hidup yang betul-betul sehat. Karena ya kita pergi kemanapun selalu ada MSG, micin. Benar-benar. That's why kita sendiri harus menjaga gitu, dimulai dari makanan yang sehat, ya kan? Karena kita lihat sekarang ternyata nggak dipandang dari usia. Iya. Kita lihat sehat-sehat, ya kan? Dalam ternyata ada beberapa penyakit. Benar-benar. Ya, tapi meskipun bukan hanya pola makan yang harus kita jaga, bukan hanya pola hidup, tapi kita harus menerapkan protokol kesehatan juga. Karena kita hidup di masa di mana pandemi COVID-19 sedang melanda di dunia. Kita tidak boleh lengah. Dan juga semuanya teman-teman jangan lupa stres ya, apalagi belakangan ini kita sering sibuk dengan adanya aktivitas-aktivitas di kuliah. Yes. Ya, aktivitas kuliah itu sebenarnya cukup sibuk, tapi kita harus diimbangi dengan banyak istirahat dan makan yang cukup. Benar-benar. Bicara soal kuliah, anak-anak sibuk di kuliah yang tentunya berprestasi. Nah, kita juga ada nih prestasi anak bangsa di kancah internasional. Wah, apa itu Pak? Nah, Kak Jen tahu nggak apa itu badminton? Tahu dong, saya sering nih ikut teman saya kan pagi Oh ya, bagus dong, karena Kak Jen sering olahraga. Nah, jadi Indonesia itu baru menangi yang namanya kejuaraan Thomas Cup dalam tim putranya. Tahu nggak Kak Jen apa itu Thomas Cup? Saya pernah dengar sih. Nah, sedikit informasi, Thomas Cup itu merupakan ajang kompetisi bagi tim regu putra untuk bertanding badminton. Jadi ada beberapa negara nih yang udah menangin cupnya, seperti China, Malaysia, Indonesia, kemudian Jepang, dan juga Denmark. Jadi itu the big five sih di badminton karena mereka aja yang jago banget. Itu berarti mereka tetap bertahan jadi top 5 ya? Yes. Nah, tapi fun fact, selain itu Indonesia juga memegang rekor nih memenangkan piala Thomas Cup tertinggi. Coba bisa tebak berapa kali? Saya juga ya. Jadi saya sepertinya udah ada lihat sedikit berita nih. Berapa ya? 53 ya? Banyak enggak? Aduh, sepertinya kita harus lihat berita lagi. Oke. Ya, oke. Jadi Indonesia udah menangin 14 kali juara Thomas Cup dan itu merupakan yang paling banyak di antara negara yang sudah berpartisipasi. Oke. 14 kali itu sudah cukup banyak ya kan? Yes. Bisa dipertahankan gitu prestasinya. Sangat konsisten. Berarti Kak kan harus belajar konsisten dulu, baru bisa ikut mereka jadi suatu prestasi anak bangsa gitu. Iya. Semoga saya tahun depan konsisten saya bisa ikut kejuaraan ini ya. Oke, kita tunggu ya Oke. teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, kita berpindah ke sosial media nih Kak. Tentang apa ya? Apa itu? Tentang gimana Facebook mengubah nama nih Kak jadi Meta. Oh, saya pernah baca itu. Tapi saya nggak tahu kira-kira penjelasan detailnya gimana. Jadi kalau Kak kan tahu pencipta Facebook itu tahu nggak Kak? Tahu? Kalau tidak salah Mark Zuckerberg. Nah, benar-benar Kak kan cukup pintar ya ternyata. Saya kira tadi Kak kan nggak tahu. Oke, jadi pada konferensi tahunannya nih di Kamis 28 Oktober 2021, Pak Zuckerberg mendeklarasikan untuk mengubah Facebook menjadi Meta. Kenapa? Tentunya ada alasannya. Iya. Nah, kita langsung ke alasan yang pertama nih, kenapa beliau ingin mengubah dari Facebook ke Meta. Jadi sesuai dengan visi dari Facebook ini, visi dari masa depan Facebook, di mana mereka ingin agar dapat menggambarkan orang agar dapat bermain game, bekerja, berkomunikasi dengan orang lain secara langsung. Jadi istilahnya dari 2D ke 3D gitu, melewati virtual reality. Amat modern. Ya, benar-benar. Nah, tentunya ada lagi alasannya. Oke, kita ke alasan yang kedua ya kan. Jadi Pak Zuckerberg ini mengubah citra dari brand Facebook. Printers itu kan bagus.
bagus. Namun nih Kak, kalau kita biasanya lihat di bawah Facebook itu ada WhatsApp, Iya, Facebook ada prinsipnya WhatsApp, Instagram. yes, benar. Jadi kali ini Mak Jokerku ingin ada atasnya lagi, jadi diubah jadi Meta gitu. Jadi di bawah Meta itu ada Facebook, WhatsApp, Instagram. benar-benar. Jadi para netizen ini gak bingung ini sebenarnya Facebook itu company yang di bawah apa gitu. Maksud kayak aku pernah bingung sih sekali kemarin pas nama aplikasinya Facebook, tapi masa nama corporationnya juga Facebook. Tapi ada produk-produk lain, ada sosial media lain seperti WhatsApp, Instagram. WhatsApp, Instagram itu kan di bawah Di bawah namanya. nama Facebook. Ya, benar. Oke. Iya, lah supaya ada. Tapi ya, Ternyata sangat visi misi dari Facebook ini sangat mendepankan masa depannya ya. iya sangat visioner si ini yang Mark Zuckerberg. Saya setuju sih awalnya. Kemudian berita selanjutnya ada yang meningkatkan pemerataan PON dengan adanya PON 20 yang diselenggarakan di Papua. Kita pasti nonton dong apa itu PON 20. Sebenarnya saya agak nonton sih Kak, tapi ada dengar berita lah sedikit. Seru sih, banyak ajang olahraga yang ditampilkan di sana seperti futsal, ada badminton, ada basket. Berarti mereka lebih ke yang olahraga. Bukan hanya olahraga fisik, bahkan ada yang namanya e-sport. Wah, Game. itu udah lama Kak dari dulu PON. Harusnya e-sport akhir-akhir ini aja sih pasti yang mulai. Berarti perubahan dari PON ini ada e-sport ya. Terus karena ada menuai kontroversi di mana PON dan Papanas itu diselenggarakan di Papua karena pemerintah ingin adanya pesta olahraga nasional yang merata. Nah, tapi di tengah kabar-kabar di mana PON Papua itu sangat mudah, sangat bagus, gitu kan. Sebelumnya ada menuai beberapa perdebatan. Apa tuh Kak? Nah, jadi ada orang yang ragu kalau misalnya di Papua itu acaranya bisa efektif dan lancar. Namun untungnya Pak Jokowi itu bersikeras dan dia tetap ingin kalau PON itu diselenggarakan di Papua PON 20 ini. Dan ya syukurlah semua berjalan dengan aman. Benar-benar. Berarti dari berita ini kita bisa belajar Kak. Apa itu? Kalau kita udah merasa hal tersebut benar, maka lakukanlah hal Yes. tersebut. Oh, Jangan yes. ada pertentangan dari pihak manapun yang bisa mengubah keputusan Ya. kita. Kita harus komit dengan apa yang akan kita lakukan dan menurut kita bagus. Benar-benar. Oke, jadi selanjutnya nih kita ada berita lagi Kak, Betul? tentang Garuda Indonesia Kak. Ada dengar gak Kak kira-kira? Ada isu sebenarnya dari tahun lalu saya baca kalau sedang struggling. Iya benar-benar. Jadi strateginya itu ada di beberapa hal sih Kak. Dimulai dari utangnya yang sebelumnya, yang dimana di berita menyatakan bahwa ada sebesar 138,4 triliun utang dari Garuda Indonesia ini. Nah, nggak sangka ya sebenarnya. Besar sekali. Yes, benar. Nah selanjutnya ini modal dari Garuda Indonesia juga minus Kak, menjadi 39,7 triliun minus. Dalam sih itu udah sangat banyak. Terus ditambah lagi dengan utang yang menumpuk, mereka akan berkemungkinan kecil sih bisa balik utang itu. Benar-benar butuh waktu yang cukup lama sih. Yes. Apalagi kita lihat pandemi ini jarang Kita juga masih jalan-jalan. Wah, benar. Cuma Kak Jevin masih checking. Ya, Kak Jevin bisa berliburan. Iya, kita tak bisa. Gak apa-apa, kita setia kepada Tuhan. Oke. Jadi selanjutnya itu ada lagi reasonnya kenapa Garuda Indonesia. Kira ini apa lagi? Ada lagi. Jadi biaya dari sewa pesawat ini menjadi 4 kali lipat dari rata-rata Kak. Makanya kita lihat bahwa kebanyakan orang-orang yang cukup kehidupannya cukup sibuk ya kan, jadi mau nggak mau harus menaiki maskapai tersebut. Ya, ditambah
utangnya banyak, terus sewanya yang naik, expense-nya makin gede. Ya benar-benar, makanya ada orang yang nggak ambil maskapai tersebut untuk uang. Nah selanjutnya nih Kak, ada lagi ya, dimana rute mereka ini ada yang bikin rugi. Oh iya sih, harusnya kan, karena di Garuda Indonesia itu kan penerbangannya kebanyakan ke luar negeri, ke internasional. Saya pernah baca berita di mana katanya Garuda Indonesia itu tetap mempertahankan penerbangan ke luar negeri meskipun itu sebenarnya untuk nama. Fun fact guys, untuk nama agar Garuda Indonesia itu tetap stay di kancah internasional supaya tidak dilupakan sama orang-orang dunia. Meskipun rugi, mereka tetap harus tutup modal. Itu saya pernah mendengar dari podcast juga ataupun dari baca berita saya lupa. Berarti mereka untuk mempertahankan nama mereka ya. Tapi mungkin pada akhirnya mereka sudah tidak mampu. Namun setelah itu dibalik utang yang banyak, Garuda Indonesia kan sempat menyatakan bangkrut. Nah, dalam kondisi kritis seperti ini, PT Garuda Indonesia itu memiliki kesepakatan untuk restrukturisasi utang dengan kreditur mereka. Adapun pada tahun ini perusahaan juga melakukan penangguhan pembayaran jumlah pembagian berkala. Jadi mereka sudah mulai nyicil utang-utang mereka, meskipun bisa dilihat dengan modal yang minus bertriliun itu, mereka tetap harus bisa, mereka tetap berusaha untuk membayar utangnya. Jadi mereka betul-betul mau menjaga sih. Ya, apalagi katanya Garuda Indonesia ini udah mulai menjalin kerjasama dengan Singapore Airlines dan juga Emirates ya. Iya. Jadi Garuda Indonesia ini lagi fokus untuk mengembangkan bisnis penerbangan kargonya. Ya semoga kedepannya ini Garuda Indonesia bisa kembali rebound lagi. Iya, semoga mereka bisa comeback stronger, comeback bigger. Yes, benar. Nah selanjutnya nih Kak Ken ada berita apa lagi? Yang terakhir sih ini merupakan lintasan balap. Kemarin sempat heboh karena banyak racer pembalap dari luar negeri itu datang ke Indonesia itu mandi hujan. Nah, mereka senang kalau pilih mandi hujan, sama seperti kita dulu hujan. Ya, sekarang pun saya masih suka mandi hujan sih. Hati-hati demam ya. Iya, makanya mau jaga ya. Oke. Jadi lintasan balap motor Indonesia itu masuk ke dalam kalender WSBK dengan MotoGP dan juga F1. Jadi balapan-balapan kancah internasional itu masuk nih ke sirkuit Mandalika di salah satu track race mereka. Nah, jadi tambah lagi sirkuit Mandalika itu akan menjadi lokasi tes podium MotoGP pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2022. And the last but not least akan menjadi lintasan F1. Benar, katanya ini lintasannya nggak cuma untuk motor ya kan? Yes. Tapi juga bisa untuk lintasan mobil ya. Mobil seperti F1 misalnya. Dan juga fun fact guys, jadi lintasan Mandalika itu dia sangat dekat dengan namanya gunung. Jadi ada sense of nature-nya sedikit lah. Wah, berarti pas match itu mereka ada sense. Iya, ada sense of nature. Jadi mereka mungkin bisa refresh sedikit otak mereka. Jadi kalian yang sedang sibuk tugas, sedang suntuk, silakan ke alam seperti Kak Kevin, dia sedang liburan di sana. Ya, atau ketemu Kak Kevin, selamat berliburan. Selamat refreshing ya. Okay. Jadi berikut merupakan berita yang kita wrap untuk tahun ini. Nah, biasanya kan seperti yang tadi saya bilang, kita baru saja bikin resolusi untuk tahun 2021. Kita hari ini mau bikin resolusi untuk tahun 2022. Benar, yang tentunya kita semua udah menyiapkan resolusi kita ya kan? Yes, ya gak Tiko Pius? Betul. Ya, jadi kalian penasaran nggak sih kira-kira Tiko Pius ini dia gimana resolusinya, bagaimana pandangan visioner mereka terhadap masa depan mereka sendiri? Kalau penasaran, check it out. Halo, jadi resolusiku untuk tahun 2022 adalah let life teach me something new without complaining. Karena tuh aku orangnya suka komplain terhadap sesuatu yang terjadi, padahal aku sendiri nggak tahu apa sih yang dapat dipelajari dari kejadian tersebut. Aku juga ingin mempelajari bahasa yang baru. Ya sebenarnya bahasa yang baru karena aku merasa keren aja gitu bisa mempelajari banyak bahasa seperti bahasa Jepang, Spanyol, dan Korea. Dan aku juga ingin rebuild my financial portfolio karena aku merasa
financialku kurang banget di 2021, jadi aku akan tingkatkan lagi di tahun 2022. Aku juga ingin menjadi orang yang produktif. Yes, produktif, karena aku merasa aku kurang produktif di tahun 2021 dan aku bakal tingkatkan lagi di tahun 2022. Jadi sekian dari resolusiku. Bagaimana resolusimu? Always remember to keep smiling, even though I'm on a tough time. Stop complaining, stop procrastinating, and running away, or especially avoid problems, and stay positive, and also avoid those negative part, even though I'm on a very bad situation. Halo, jadi resolusi saya di tahun 2022 itu jangan menyerah, keep doing my best walaupun banyak rintangan dan tantangan dari luar. Kemudian, wiser in choosing where should I put my energy to. Jadi di tahun 2022, saya rencananya ingin lebih fokus ke hal-hal yang bakal membantu saya di masa depan saya, termasuk karir saya. Thank you. Halo semuanya, jadi resolusi saya di tahun 2022 yaitu finish what I've already started, yang dimana kita harus menyelesaikan apa yang telah kita mulai, contohnya dalam organisasi, yang dimana kita diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam mengembangkan organisasi tersebut. Dan di tahun 2022 saya juga ingin mengembangkan skill-skill yang dapat saya kembangkan, contohnya dalam leadership, dan juga saya ingin mengembangkan hal-hal yang dapat saya kembangkan dalam dunia bisnis dan juga yang dapat berguna untuk masa depan saya. Dan saya juga ingin menjadi seseorang yang lebih berdampak lagi kepada society di sekitar saya maupun di masyarakat luar. Oke, sekian dari resolusi saya tahun 2022. Terima kasih. Halo guys, saya Kendra Wujud. Saya memilih untuk tidak memiliki resolusi pada tahun 2022 ini. Tentunya alasan untuk tidak memiliki resolusi ini merupakan sebuah hal yang tidak biasa, karena bagi saya setiap orang pasti memiliki resolusi untuk tiap tahun barunya, untuk diri yang lebih baik. Nah, tapi menurut saya, mengawali tahun dengan resolusi ini tentu bukanlah hal yang mudah, karena kita menjanjikan diri kita sendiri untuk mengatasi hambatan-hambatan pada tahun sebelumnya. Sehingga itu akan menjadikan kita sebuah patokan, sebuah ikatan, sebuah belenggu pada diri kita untuk melakukan tentang apa yang kita janjikan pada diri kita sendiri. Sehingga somehow kita mengalami hal-hal yang tak terduga, itu akan membuat kita sedikit rush, sedikit melenceng dari apa yang kita janjikan, sehingga kita akan merasa kecewa dengan ketidaksanggupan kita untuk mencapai resolusi pada tahun itu. Sehingga akan membuat kita merasa terbebani dan merasa tertekan tentang apa resolusi kita. Nah, tentunya resolusi ini juga diimbangi dengan kapasitas kita. Tidak mungkin bahwa dari diri saya sekarang, saya berharap tahun ini saya mendapatkan kekayaan seimbang dengan Jeff Bezos. Nah, itu tentu bukan, karena resolusi akan diimbangi dengan kapasitas diri kita pada tahun itu. Tapi menurut saya itu tetap merupakan sebuah beban pada diri kita untuk mengawali tahun. Jadi menurut saya seharusnya kita merasa bersyukur saja terhadap apa yang telah kita dapatkan, dan mungkin kita harus berharap lebih sedikit. Bersyukur lebih banyak. Tentunya itu akan mendorong moral kita agar kita selalu mensyukuri apa yang kita dapatkan dan tidak merasa kecewa akan hal yang tidak kita dapatkan meskipun kita telah merencanakannya sebelumnya. Saya Kendra Wujud, that's all for me. Thank you. Halo, jadi resolusi untuk tahun 2020 bagi aku itu jangan sering melihat ke belakang sih. Kadang-kadang kita sering ada masalah yang terjadi di masa lalu, terus kita kayak keinget, terus kayak patokan kehidupan kita kok itu ke sana-sana aja. Padahal sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu. Mungkin adalah pelajaran yang bisa diambil dari sana, tapi jangan berpatok hidup kita itu dalam masa lalu tersebut. Terus juga harus straightforward, mikir ke depan, harus bisa menggunakan time management dengan baik agar nggak overwhelm terus, dan bisa berpikir lebih lagi terhadap untuk
kayak mau ngambil sesuatu gitu atau mau memutuskan sesuatu itu harus kayak think forward, pikir dulu baik-baik sih dari aku kayak gitu. Oke, jadi itu deh teman-teman resolusi dari tim tipe kita untuk tahun 2022. Yes. Tapi kalau tadi dia ada Kak Kevin ya di sana. Iya benar nih, sepertinya Kak Kevin berusaha untuk melarikan diri ya kan menjadi host. Bahaya ini. Tapi tenang guys, ada kita dua yang menemani kalian di episode spesial hari ini. Jadi tenang, jangan bersedih karena kalian gak nampak muka Kak Kevin ya. Iya. Apalagi lihat muka kita jadi makin happy Yes, gitu. menutup tahun kalian dengan kebahagiaan. Benar-benar. Jadi teman-teman di sini udah punya resolusi belum sih? Nah, kalau punya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, Tipot Podcast. Dan juga like video ini. Dan jangan lupa untuk follow IG @tipot.uph-medan. Sekian dari kami, Merry Christmas and See you guys on 2022. Bye-bye. bye!